Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya setelah berspekulasi bahwa Pak Fahri Hamzah yang sering mengkritik Anies Baswedan dan bahkan ya sangat keras sekali ya kritikannya. Entah apa yang ada di benak si Fahri Hamzah ini, katanya sih ada yang sudah punya dukungan yaitu Prabowo, katanya seperti itu begitu. Dia kan mencari posisi aman sebenarnya dalam artian bahwa dia tidak ke Ganjar, dia tidak ke Anies begitu. Tapi perlu diingat bahwa kalau terus-menerus seperti ini Partai Gelora akan nasibnya sama dengan Partai PSI. Ya buktikan saja begitu. Karena apa? Karena pendukung-pendukung Gelora yang masuk di situ ya partisipannya Gelora juga yang suka kepada Gelora yaitu adalah pendukungnya Anies Baswedan begitu kan. Dan perlu diingat itulah yang harus kita pikirkan oleh Pak Fahri Hamzah begitu. Kenapa? Kalau dulu sangat kritis sekali, sekarang kok jadi tumpul begini begitu kan. Ini Fahri Hamzah hajar Anies Baswedan, Ganjar lagi. Cuma modal gunting pita pakai APBN. Apa hebatnya? Nggak fair. Lah lantas apa? Harus menggunakan uang sendiri apa-apa begitu kan. Ini pertanyaan dari publik begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini ya. Komentar-komentar netizen, kalau modal Anies gunting pita pakai APBN, yang lain gunting pita pakai dana sendiri bang. Ini pertanyaan keras begitu. Sedangkan Pak Fahri Hamzah menjadi anggota legislatif waktu itu ya di DPR ya. Apakah menggunakan uang negara atau menggunakan uang pribadi? Itu yang harus kita tanyakan begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu ini. Modal ngecap aja dan kritis mah hasil nol besar. Betul sekali. Tapi apa pertanyaan dari netizen adalah bahwa apa prestasi Pak Fahri Hamzah selama menjadi menjabat sebagai anggota DPR? Ini yang dipertanyakan begitu kan. Ini jagonya sandiwara. Biasalah Bung Fahri lagi cari panggung untuk 2024, iya kan Bung? Ini Fahri Hamzah sudah masa lalu ini tenggelamin Fahri Hamzah ini. Padahal dia penikmat APBN dulu ini. Menurut Fahri Hamzah nampaknya iya. Fahri Hamzah sudah konsleting, biasanya pinter memilih situasi. Lebih baik potong pita pakai amplop tapi bermanfaat untuk warganya ketimbang kunker ke sana kemari pakai APBN tapi hasilnya nol besar. Gelora ini kerjanya udah mulai mirip PSI, nggak punya capres tapi nyerang terus calon ini dan akibatnya juga sama. Partainya makin tenggelam karena apapun dalihnya orang tetap melihat Fahri Hamzah itu Gelora. Coba lihat kondisi PSI sekarang. Ya saya yakin seperti PSI mendingan daripada Gelora begitu kan. Bisa berpartisipasi aktif dalam pemilu sebelumnya begitu kan. Walaupun tidak ambang batas tidak masuk di parlemen ya setidaknya anggota legislatif di daerah kan sudah ada posisi di situ begitu. Ini masih baru kok Partai Gelora kok bisa-bisanya menyerang habis-habisan dan kritik Anies Baswedan habis-habisan padahal pendukung-pendukung Gelora yang masuk di situ adalah kebanyakan pendukung Anies Baswedan begitu kan. Ini kan logika yang salah menurut saya pribadi. Dia tidak memikirkan konstituennya, dia hanya memikirkan jabatan, dia hanya memikirkan bagaimana network yang dijalankan di puncak kekuasaan kan seperti itu kira-kira begitu kan. Ini kok saya lihat si Fahri Hamzah ini makin hari makin aneh ya. Fahri. Itulah demokrasi kita yang harus kita hormati bersama-sama. Ini bagi ada yang pro dan ada yang kontra begitu kan. Kalau Fahri Hamzah bisa mantap dukung Gibran dan Bobi jadi wali kota, bisa saja Jokowi 3 periode, bukan masalah baginya. Mari kita dukung Anies Baswedan untuk perubahan Indonesia lebih cerdas dan bermartabat ya. Jadi perbandingan ini apa perbandingannya perbedaannya Fahri Hamzah dengan Anies Baswedan ya. Kalau Anies Baswedan yaitu meninggalkan prestasi luar biasa, kalau Pak Fahri Hamzah meninggalkan lanjutkan sendiri di bawah komentar. Modal cuma gunting dan memisahkan ini Fahri dibandingkan Anies jauh. Fahri Hamzah hanya bisa omong besar, tak pernah berprestasi. Ya bisa jadi seperti itu gitu.
Ini otokritik, semua capres harus melalui adu gagasan dan ide. Jangan hanya kumpul-kumpul massa. Anies terus terang mulai ikut gaya kampanye Nasdem. Ingat, Nasdem punya dosa sosial, pembuat jurnalisme partisan lewat Metro TV. Ini banyak sekali, ada pro dan ada kontra. Inilah demokrasi kita, begitu kan. Fahri sekarang kalau menghina Anies, jangan menjilat pemerintah. Kalau kursi menteri kosong pun cuma bakal menjabat setahun. Kadang si Fahri ini tingkat kedunguannya lebih dari akal sehatnya. Begitulah politikus busuk dan ikut memperjuangkan reformasi, sekarang malah jadi. Inilah demokrasi yang harus kita hormati. Tidak menjadi masalah, begitu kan. Kritik sana sini tidak menjadi masalah, adu gagasan begitu. Tetapi perlu diingat, ya, pendukung-pendukung Gelora itu yang saya katakan tadi, yaitu adalah kebanyakan pendukung Anies Baswedan, begitu kan. Seharusnya Pak Fahri Hamzah fokus kepada partainya sendiri, bagaimana caranya lolos di parlemen, kan kira-kira seperti itu, begitu. Dan bahkan beritanya seperti ini. Ini ya, beritanya sangat menarik juga, begitu. Ini Pak Fahri Hamzah ya hajar Anies Ganjar lagi, cuma modal gunting pita pakai APBN, apa hebatnya? Nggak fair ini. Dikutip dari suara.com, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah belak-belakan menunjukkan ketidaksetujuan akan pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Lah, mengapa kok tidak setuju, begitu? Di mana letak logikanya ketidaksetujuan itu, begitu? Bukankah inilah dan negara demokrasi, begitu kan? Partai Nasdem ya mendukung kepada siapa tidak menjadi masalah. Kenapa tidak setuju, begitu? Di mana letak logikanya, begitu kan? Sama halnya begini, Partai Gelora mengusung calon Anies Baswedan misalnya, lalu kemudian orang tidak suka, lah apa masalahnya, begitu, kok tidak suka? Inilah Partai Nasdem itu seharusnya mengusung calon-calon yang punya prestasi, begitu kan, bukan orang-orang yang tidak punya prestasi, kan seperti ini logikanya, begitu kan. Ini Fahri mengaku sikap bukan didasarkan dengan alasan personal, melainkan karena tidak sepakat dengan mekanisme yang berlaku. Lah, bentuk mekanismenya yang tidak berlaku itu seperti apa? Harus dijelaskan juga. Mereka berasumsi bahwa masa emosi itu harus dikonsolidasi kembali menjadi masa dari seorang calon. Itu yang saya tentang, ujar Fahri dikutip dari kanal YouTube Macan Idealis. Lah, kalau orang-orang ya bukan karena sakit hati Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan, bukan. Karena melihat bahwa Partai Nasdem melihat Anies Baswedan karena prestasinya, dilihat karena kinerja yang baik, begitu kan. Ya, Pak Fahri Hamzah selama ini menjadi anggota DPR berapa puluhan tahun, ya apa prestasinya, begitu kan, dibandingkan Anies Baswedan satu periode, begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini, begitu. Kritik boleh, tapi kecerdasan Pak Fahri Hamzah sekarang kayaknya sudah menurun deh ya. Kira-kira seperti itu. Namun Fahri sendiri juga menyayangkan pencapresan sosok seperti Anies maupun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya mereka adalah pejabat publik yang mudah mendapatkan popularitas tapi tidak memahami betul masalah politik. Lah, sejak kapan Anies Baswedan hari ini ketika kampanye itu masih ada keterikatan pejabat publik? Bukankah Anies Baswedan sudah menjadi orang biasa? Ya, kalau Pak Ganjar menjadi pejabat publik, begitu. Kenapa? Kalau ingin kritik Ganjar, ya kritik Ganjar, jangan kritik Anies Baswedan, begitu kan. Anies Baswedan hari ini bukan pejabat publik, tidak ada keterikatan kepada siapapun, dia bebas, begitu kan. Lah, di mana letak logikanya kalau hal seperti ini dikait-kaitkan dengan Ganjar yang kemudian punya keterikatan dengan publik, begitu, dengan pejabat publik? Di mana, kan aneh juga, begitu kan. Ini sangat disayangkan hal-hal pemikiran Pak Fahri Hamzah sekarang ini sudah apa ya, sudah menurun, begitu, kecerdasannya, begitu kan. Dan bahkan ya ini teman-teman, ini kok populer karena jadi eksekutif gubernur. Nggak adilnya sistem kita ini. Kalau orang jadi gubernur populer, surveinya nomor 1. Kalau nggak Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, Khofifah. Ini kan orang-orang manggung gunting pita sebagai gubernur, tutur Fahri ya. Diri sendirilah kalau ingin ingin punya prestasi banyak ya menjadi gubernur, begitu kan. Ya, menjadi anggota DPR saja sudah kayak gitu, begitu kan. Bagaimana untuk menjadi calon presiden, begitu? Kira-kira kan seperti itu, begitu ini. Tapi road leadership bukan itu. Road leadership itu adalah pengemplengan oleh partai politik dan kekuatan yang dibangun secara personal, sambungnya. Bahkan Fahri Hamzah pun menyalahkan tingkat elektabilitas hanya didasarkan pada survei. Sebagai eksekutif, tentu nama-nama itu sangat familiar di mata masyarakat. Jauh berbeda dengan pelaku politiknya sendiri. Lah yang survei siapa, begitu kan?
Ya yang survei siapa begitu? Seharusnya Anda kritik tukang survei, bukan kritik Anies Baswedan atau Ganjar. Mending yang kritik kepada Ganjar karena dia punya keterikatan dengan pejabat publik, sedangkan Anies Baswedan menjadi orang biasa begitu kan. Di mana letak logikanya? Apakah Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI Jakarta sekarang? Tidak begitu kan. Orang dicalonkan karena dia menjadi gubernur yang kerjanya seban hari ya memang gunting pita, pakai uang APBN, bangun teman, bangun taman. Ini apa hebatnya? Gunting pita, bangun jembatan, bangun taman, pakai duit APBN itu nggak bagus dong, nggak fair lah. Jelas mau menggunakan uang sendiri begitu kan. Apakah mau menggunakan uang sendiri? Di mana orang-orang yang membangun negara kita menggunakan uang sendiri di mana? Saya coba tunjukkan kepada saya begitu kan. Atau jangan-jangan Pak Fahri menggunakan uang sendiri untuk membangun bangsa kita? Ya tidak, pasti menikmati APBN begitu kan. Waktu masih menjabat sebagai DPR begitu. Di mana ya hari ini letak logikanya Pak Fahri Hamzah? Atau jangan-jangan saya yang tidak nyampe kepada logikanya Pak Fahri Hamzah? Mungkin seperti itu begitu kan. Tapi inilah aneh begitu. Fahri lantas membandingkan dengan dirinya dengan notabene pelaku politik praktis yang juga pernah melakukan sederet hal lain tetapi tidak tersorot karena bukan eksekutif pemerintah. Wow. Bahkan kalau nominasi mengandalkan survei terlalu gampang ya, nanti orang-orang gak akan ngurus partai lagi, gak akan urus backbone demi demokrasi. Pilih saja provinsi-provinsi ini, saban hari kita action, gunting pita, pakai APBD untuk bangun taman, bangun jembatan dan sebagainya. Karena itulah Fahri mendorong agar ada regulasi untuk mewajibkan ketua umum partai yang boleh mencalonkan diri sebagai calon presiden. Biar lengkap pengalamannya, ya kepemimpinan jangan orang-orang gak jelas, pedagang bayar tiket, nyohor dia jadi calon, masukin ke dalam survei, ini kaderisasi bangsa yang bobrok, kata Fahri. Dan bahkan masa orang gara-gara punya duit, banyak tiket dimasukin diri ke survei, lalu dibilang calon presiden lah. Terus gue apa bos? Demo dari tahun 98 berkelahi sama rezim, nggak masuk survei, imbuhnya. Fahri juga membandingkan dengan asam garam pengalaman di dunia politik, bangun dari partai, dipecat lagi dari partai, nggak jadi apa-apa. Enak aja kan, nggak fair punggasnya. Wow, sudah mulai terbaca atas kesedihan selama ini sejak dulu bagi Bang Fahri begitu ya. Ya seharusnya punya prestasi juga begitu kan. Apalagi APBN sudah diberikan kepada Pak Fahri Hamzah waktu menjabat menjadi DPR. Apa prestasinya begitu kan? Apakah menggunakan uang sendiri begitu kan? Nah, apakah mengontrol APBN di undang-undang di di parlemen sudah seperti itu begitu kan? Ya, kalau ingin menggunakan APBN ya silakan menjadi gubernur atau bupati begitu kan. Kan juga enak begitu kan, walaupun dia berdarah-darah membangun partai baru tapi belum tentu lolos juga begitu kan. Karena yang dipertanyakan pada hakikatnya ya satu sisi apa yang ditawarkan kepada masyarakat, kepercayaannya begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali kepada Pak Fahri Hamzah yang selama ini kritik Anies Baswedan ya sembarangan begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Karena Anies Baswedan bukan pejabat publik hari ini. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.